Ini cara tercepat kita menghilangkan lemak visceral kita atau lemak perut buncit kita ini ya, yang keras banget tuh buncitnya. Dan udah pasti lemak yang paling berbahaya selama 30 hari. Biar kayak klien-klien gue ini ya, selama 2 minggu aja dia berhasil turun sebanyak 19 cm lingkar perutnya. Lemak visceralnya langsung mulai habis. Berat badannya pun turun 6 kg. Ataupun klien gue yang satu lagi, dia juga turun hampir 5 kilo dan lingkar perutnya juga turun 19 cm dalam waktu 30 hari. Teman-teman bisa lihat before dan after tanggalnya. Ataupun buat yang laki-laki, dia berhasil turun sebanyak 10 kg dan lingkar perutnya turun 11 cm. Yang satu lagi ini ya, 9 cm lingkarnya dan berat badannya turun 9 kg. Lemak perutnya langsung rata. Teman-teman bisa lihat tanggal before dan afternya juga. Dan contohnya Pak Reza ini ya, dia berhasil menurunkan visceral fatnya itu yang awalnya tanggal 26 November 2024 dia visceral fatnya 11,5, lingkar perutnya 101 ya, itu tinggi banget. Terus 1 bulan kemudian ya, Desember tanggal 25 itu visceral fatnya langsung turun jadi 10 dan lingkar perutnya turun sebanyak 90 cm yang awalnya dari 101. Ataupun followers gua ya yang turunnya 40 kg dalam waktu 3,5 bulan, visceral fatnya mulai habis, bahkan otot perutnya mulai kelihatan. Dan banyak lagi followers gua yang lain setelah ngelakuin cara yang gua bakalan sharing kali ini ya. Gua pribadi pun yang awalnya kadar lemaknya tinggi 30% kayak gini, mukanya cabi, perutnya buncit, sekarang gua bisa di kadar lemak 15% kayak gini sepanjang tahun ya. Otot perutnya mulai kelihatan. Karena buat teman-teman yang belum paham, kita mengurangi lemak visceral itu bukan hanya untuk penampilan, supaya lawan jenis itu lebih gampang tertariknya sama kita. Ataupun pas lagi foto nikahan, kita jadi kelihatan lebih good looking. Tapi ini jauh lebih penting, yaitu adalah demi kesehatan kita. Karena kalau kita menurunkan lemak visceral, otomatis trigliserida kita bakalan menurun ya. Yang awalnya tinggi banget, kita bakalan normal trigliseridanya. Gula darah juga bakalan normal lagi. Nggak prediabetes ataupun bahkan diabetes tipe 2 ya. Tekanan darah atau tensi itu bakalan normal lagi. Jadi video ini akan menjadi video yang sangat-sangat mengubah kehidupan kita nanti ke depannya dari segi kesehatan dan juga penampilan. Dan video ini gue bikin didukung juga dengan studi yang sangat bagus, dan di dunia medis ini studi yang paling kuat ya, salah satu yang paling kuat. Kenapa? Karena studi ini metodenya bukan studi survei, jadi pesertanya ini dibagi secara acak dan ini melalui protokol yang ketat. Oke, pembuktiannya tuh tingkatnya tinggi banget. Jadi bukan survei doang nih. Jadi ini studi baru ya, clinical trial. Judulnya tuh panjang, tapi gue sederhanain buat teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Makan dalam jam tertentu atau puasa dengan karbohidrat atau dengan diet rendah karbohidrat bisa menurunkan lemak perut atau lemak visceral dan memperbaiki kondisi metabolik. Jadi singkatnya, studi ini ngejelasin kalau kita ngatur makan doang nih, jam makan doang, dimana kita ada jam makan dan kita nggak makan atau puasa atau time restricted eating, dan ditambah lagi dengan diet rendah karbohidrat, orang-orang yang perutnya buncit ini ya dan punya masalah metabolik, dia bisa menurunkan visceral fat secara signifikan dan juga memperbaiki tekanan darah ya, gula darah dan lipid profile mereka, trigliserida, HDL gitu, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kita puasa nih tapi masih makan karbo yang banyak. Jadi dengan kita puasa dan kita diet rendah karbohidrat, itu berdasarkan studi yang clinical trial ini ya, itu lebih jauh perubahannya, lebih signifikan. Dan metode ini udah gua terapin ke ratusan atau bahkan ribuan klien gua. Jadi semakin tinggi lingkar perut kita ya, otomatis visceral fat kita bakalan semakin banyak. Dan kalau misalnya semakin tinggi lingkar perut kita, resiko kita terkena serangan jantung, stroke itu bakalan lebih tinggi. Berdasarkan studi ini ya, itu bakalan naikin 2 kali lipat meskipun berat badannya normal. Jadi kalau misalnya laki-laki ini lingkar perutnya itu kalau lebih dari 90 cm itu udah bahaya banget. Kalau buat perempuan lebih dari 80 cm itu bahaya. Itu tandanya kita punya visceral fat yang berlebihan. Normalnya ya, visceral fat kita itu nilainya di bawah 10. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya nih alat ukur visceral fat gitu ya, pakai timbangan digital gitu, walaupun memang dia nggak 100% akurat ya, kita bisa mengukur dengan lebih akurat lagi, itu dengan meteran perut. Oke, jadi nggak perlu beli timbangan digital karena lingkar perut itu bisa lebih akurat lagi. Timbangan digital bisa salah. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari kita bisa perutnya tuh buncit banget? Ya, visceral fatnya tuh numpuk karena kita mengkonsumsi karbohidrat, terutama karbohidrat olahan terlalu banyak. Apalagi karbohidratnya itu biasanya kalau udah olahan itu sudah dicampur dengan minyak yang nggak sehat. Jadi kombinasi dari karbohidrat olahan tambah lagi minyak nggak sehat ya, itu bakalan naikin lingkar perut kita. Karena kita bakalan jadi nggak kenyang-kenyang, kita bakalan lapar terus. Otomatis insulin kita bakalan naik terus. Nah, contoh makanannya apa aja nih? Nasi goreng, mie instan, roti, gorengan, kopi manis ya. Jadi banyak banget makanan-makanan yang naikin insulin di tubuh kita. Insulin itu naiknya tuh berlebihan. Sehingga kita bakalan apa? Bakalan mengalami keadaan yang namanya insulin resistance. Ya, resistensi insulin.
itu juga biasanya kalau orang buncit tuh pasti keadaan insulinnya udah resisten semua. Biasanya rata-rata ya. Itu yang membuat kita sulit banget untuk turun berat badan. Tapi setelah misalnya kita coba nih, kayak klien-klien gue tadi ya, kita ubah pola makannya, itu langsung turun tuh dalam waktu mingguan aja udah langsung turun. Lingkar perutnya, berat badannya, udah langsung seger, udah langsung fit lagi. Jadi kalau misalnya kita makan terus, nggak ngasih waktu untuk puasa, sesuai dengan yang dibahas di studi tadi, kita bakalan naikin terus hormon insulin kita. Tubuh kita mau menggunakan lemak sebagai energi, insulinnya harus rendah dulu, oke? Kita harus puasa dulu atau nggak makan dulu, baru nanti bisa tuh lemaknya dirilis sebagai energi. Kalau kita masukin karbo terus, kita bakalan di mode menyimpan terus. Oke, makanya di studi tadi, walaupun dia makan karbo ataupun dia nggak makan karbo, kalau dia puasa aja, itu visceral fatnya menurun. Tapi yang nggak makan karbo lebih signifikan, jauh lebih signifikan penurunannya. Nah, sekarang kita langsung bahas aja cara ngilangin visceral fat. Yang paling pertama, kita mau menerapkan puasa, tapi puasanya itu kita langsung 16 jam puasa ya. Jadi 16 jam kita nggak makan sama sekali, 8 jam kita mau mengkonsumsi nutrisi kita ya. Jadi dari 16 jam itu contohnya nih ya, kalau gua ya itu jam 12 itu kita baru makan, itu mulai kita buka puasa, dan makan terakhirnya itu adalah jam 8 malam. Oke, berarti kita puasanya itu 16 jam, buka puasa 8 jam. Jadi dalam waktu 8 jam itu kita makannya di situ aja. Yang kedua, kita mau mengurangi konsumsi karbohidrat, mau olahan ataupun yang alami. Yang olahan contohnya misalnya dari makanan yang berbahan dasar tepung, mie instan, roti-rotian, kue kering, kue basah, martabak, kerupuk, seblak, semua makanan-makanan yang berbahan dasar tepung ya. Kita mau stop dulu sementara. Dan karbohidrat alami seperti misalnya buah-buahan, nasi, singkong, ubi, ya kita mau batasin di bawah 50 gram per hari. Atau kalau mau cepat kayak klien-klien gue tadi ya, itu kita mau ganti semua karbohidrat alami tadi dengan hewani semua ya. Nah yang ketiga, kita juga mau menghindari minuman manis, oke? Karena minuman manis itu bakalan naikin juga gula darah kita yang tinggi, otomatis insulin juga bakalan naik banget ya. Oke, jadi kita mau minumnya tuh air dingin aja, pakai es nggak apa-apa. Kopi pahit juga nggak masalah, tapi yang kita mau minumnya jangan melebihi dari jam 1 siang. Nanti tidur kita nggak bener. Nah, cara yang keempat, ini teman-teman nggak boleh skip sama sekali ya. Teman-teman yang punya hipertensi atau misalnya prehipertensi ya, dengan melakukan diet ini, tensinya bakalan langsung normal dalam waktu 3 hari. Tapi bahayanya kalau teman-teman nggak ngelakuin cara yang keempat ini, teman-teman bakalan tensinya saking rendahnya, kita bakalan lemes banget, pusing keliengan. Karena volume darah kita menurun ya. Cairan di tubuh kita itu ikutan menurun juga ya. Cara yang keempat, kita mau memenuhi kebutuhan elektrolit kita ya. Jadi ketika kita mengurangi karbohidrat, nanti berat air juga ikutan turun di tubuh kita. Jadi kita harus menggantikan berat air yang hilang ya, atau sodium atau cairan yang hilang di badan kita dengan mengkonsumsi air elektrolit. Oke, jadi itu nomor 4 ya, kita wajib penuhin asupan garam kita, mau di makanan ataupun kita tambahin suplemen air elektrolit. Nah, cara yang kelima, kita mau tidur yang cukup. Karena kalau misalnya tidurnya nggak cukup, pembakaran visceral fat itu bakalan jauh menurun drastis. Karena hormon testosteron kita juga bakalan ngedrop, hormon pembakar lemak nomor 1 ya, lebih ampuh dibandingkan seluruh suplemen atau fat burner yang ada di muka bumi. Jadi kita mau tidurnya 7-8 jam minimal dalam 1 malam. Nah, ini paling terakhir, kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan hasil kayak klien-klien gue yang tadi ya, atau yang jangka panjang 4 bulanan gini, dari kadar lemak 30%-an dia turun ke 20% kayak gini, visceral fatnya langsung hilang, langsung rata perutnya, atau bahkan yang satu lagi itu langsung otot perutnya langsung kelihatan tuh ya selama 4 bulanan. Atau teman-teman misalnya umurnya udah 60-an ke atas ya, ini salah satu klien gue yang inspiratif banget. Dia sempat kena serangan jantung 2 kali, kadar lemaknya tinggi 40% ya, 6 bulanan gue coaching itu turun ke kadar lemak 15%, lingkar perutnya turun sebanyak 28 cm ya, berat badan 14 kilo, trigliseridanya mulai turun, HbA1c yang awalnya prediabetes jadi normal, HDL-nya pun naik. Oke, sekarang dia udah bisa maraton ya, dan tenaganya tuh balik zaman mahasiswa. Teman-teman bisa baca chatnya di sini ya. Yaitu dengan apa? Yang terakhir, dengan melakukan program latihan pendukung ya. Yaitu dari mana aja latihannya? Dari latihan beban dan juga latihan kardio ataupun jalan kaki. Latihan beban kita mau yang rutin 3-5 kali seminggu ya, mau di rumah ataupun di tempat gym. Jalan kaki juga minimalnya kita mau langkahnya itu 8.000 sampai 10.000 langkah. Kita juga mau menghindari olahraga yang ngebikin stres kita naik, hormon stres naik ketika kita obesitas, yaitu olahraga lari ataupun jogging. Karena nanti kita bakalan cedera lebih cepat ya, dan kita bakalan gampang capek dan jadi gampang lapar juga. Karena glikogen di tubuh kita ini habis buat dipakai olahraga yang ningkatin detak jantung yang tinggi banget. Kecuali kita udah ideal ke kadar lemak 15% kayak gini kayak gua, itu nggak apa-apa olahraga lari. Jadi itu cara tercepat untuk kita hilangin visceral fat. Kalau misalnya teman-teman nih pengen di coaching langsung, di mentoring langsung dari gua monitor langsung, gua bikinin program dietnya mau di rumah ataupun di luar. Itu makanannya apa aja, menu makanan yang wajib kita konsumsi dan wajib kita stop dulu sementara, cara masaknya di rumah gimana ya, bahan-bahan makanannya. Kalau kita lagi di luar, pesan ojek online itu apa aja, restorannya itu makan di mana, dan juga ini yang penting, program latihan harian itu ngapain aja, latihan beban dan juga kardionya mau di rumah ataupun di tempat gym,
supaya kita bisa dengan paling cepat dan paling efektif menghilangkan visceral fat di tubuh kita ini, dan lingkar perut kita bakalan jadi mengecil, perut kita jadi rata, atau bahkan otot perutnya mulai kelihatan, six pack-nya mulai muncul. Karena kita bakalan ada meeting mingguan juga untuk memastikan progres kita itu terjamin, dan kita bakalan jadi lebih konsisten. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi ataupun di link di kolom komen.